Halo guys, kembali di channel Yanda. Untuk menetralkan kondisi pasca pemilu, di video kali ini admin akan melanjutkan film kungfu kemarin berjudul Ip Man 3. Buat kalian yang belum nonton alur cerita film pertama dan kedua, bisa nonton terlebih dahulu di playlist yang sudah saya buat. Jadi di film ketiganya ini mengisahkan Ip Man yang menghadapi serangan mafia tanah dan meratapi kesedihannya setelah ditinggal oleh orang yang paling ia cintai. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. 9 tahun setelah kejadian film sebelumnya, atau tepatnya tahun 1959, Ip Man kini menjalani kehidupan sederhana di Hong Kong. Ia masih rajin berlatih Wing Chun, namun tidak terlalu fokus dalam menyebarluaskan perguruannya. Selain itu, putra pertama Ip Man yaitu Ip Chun kembali ke kota asalnya yaitu Foshan untuk belajar bahasa Inggris di sana. Pada suatu hari, Bruce Lee yang kini sudah remaja mengunjungi Ip Man untuk menagih janjinya yang akan menjadikan Bruce Lee sebagai murid. Untuk meyakinkan sang master, Bruce Lee menunjukkan kecepatannya dalam menyerang. Ia menendang-nendang batang rokok yang dilempari oleh Ip Man. Namun sayangnya, menurut Ip Man, Bruce Lee masih kurang cepat dan malah menyuruhnya pergi dan kembali lagi suatu saat nanti. Scene lalu berpindah ke sekolah anak-anak, di mana Ip Ching, putra keduanya Ip Man yang kini menginjak di sekolah dasar, mengajak berkelahi anak laki-laki lain bernama Cheng Fung yang mengaku memiliki aliran Wing Chun versi Arab. Keduanya kemudian dipisah oleh guru mereka bernama Wong dan dibawa ke kantor guru untuk diobati oleh istri Ip Man bernama Cheung Wing Wing. Wong memberitahu Cheung kalau Fung tinggal bersama ayahnya yang merupakan tukang becak. Maka dari itu ayah Fung mungkin akan terlambat menjemputnya. Di saat itu juga Ip Man datang. Ia lalu mengajak Fung untuk makan malam bersama keluarganya. Di mana di sana Fung akhirnya baikan dengan Ching dan mulai berteman. Setelah madang, Fung menampilkan keterampilan Wing Chun-nya yang belum sempurna kepada Yip. Hal itu pun membuat Yip bertanya-tanya siapa yang mengajari Fung. Fung menjawab kalau ayahnya lah yang mengajarinya Wing Chun. Gak lama kemudian, ayah Fung bernama Tin Chi datang untuk menjemput anaknya. Setelah mengantar anaknya pulang, Tin Chi ternyata memiliki pekerjaan sampingan sebagai petarung bawah tanah di markas seorang preman bernama Ma. Tin Chi terpaksa melakukan ini untuk mencukupi kebutuhan jajan anaknya. Namun meskipun begitu, Tin Chi ternyata bukan orang sembarangan karena ia memiliki jurus-jurus yang sangat mirip dengan Wing Chun. Di saat itu juga, bos Ma bernama Frank datang untuk menariki uang hasil operasi mereka sebagai mafia tanah. Frank kemudian memerintahkan Ma untuk membeli secara paksa sebidang tanah yang ditempati oleh sekolah tempat Ip Ching dan Fung belajar. Ma kemudian meminta waktu 1 bulan karena kepala sekolah mereka menolak untuk menjual. Namun Frank gak mau tahu dan memaksa Ma untuk mendapatkan tanahnya dalam waktu 2 minggu lagi. Keesokan harinya, seorang wartawan bernama Lee mendatangi paguyuban kungfu yang dikelola oleh seorang master bernama Tin. Tin lalu memperkenalkan Lee dengan Ip Man yang merupakan master kungfu terkuat di Hong Kong. Saat Ip Man hendak foto bersama para master kungfu untuk dokumentasi, tiba-tiba Ip Man ditelepon oleh istrinya yang kini memiliki hobi menari. Cheung meminta Ip Man untuk menjemput Ching yang sebentar lagi pulang sekolah. Singkat cerita, setibanya di depan sekolah, Ip Man bertemu dengan Tin Chi yang hendak menjemput Fung. Disinilah Tin Chi memberitahu Ip Man kalau dirinya merupakan salah satu murid dari salah satu muridnya guru besar Wing Chun, yang artinya mereka saudara seperguruan. Namun Tin mengungkapkan kalau tahun 30-an atau 20-an, gaya bertarung Wing Chun terbagi menjadi 2, di mana guru Ip Man bernama Chan Wasun mengajarkan kelembutan namun mematikan saat menyerang. Sedangkan gurunya Tin Chi mengajarkan kekuatan dalam menyerang, namun tujuannya sama, yaitu jangan golput.
Ketika Yip Man hendak pulang bersama Ip Chung, ia tak sengaja melihat Ma yang gerak-geriknya mencurigakan. Dan benar saja saat Ma masuk ke kantor guru, ia langsung menghajar kepala sekolah dan memaksanya untuk menandatangani surat jual beli tanah sekolah. Untungnya sebelum hal itu terjadi, Yip Man datang dan langsung menghajar mereka. Saat Ip Man menelepon polisi, anak buah Ma mengancam akan membunuh Wong jika Ip Man tak membebaskan mereka. Karena takut Wong kenapa-napa, Ip Man pun akhirnya melepaskan mereka. Fat Po yang kini menjadi kepala kepolisian kemudian meminta Yip Man agar menjaga sekolah ini, karena pihak polisi saat ini sedang sangat sibuk menangani banyak kasus kejahatan yang semakin meningkat. Di malam harinya, Yip Man dan murid-muridnya berjaga di halaman sekolah. Murid tertua Yip Man bernama Lik kemudian mendekati Wong dan secara gobloknya langsung menembaknya. Tentu saja Wong langsung menolak karena Lik bukan member 101 produk Jepang. Menyadari hari semakin larut, Yip Man menyarankan Lik dan siswa lainnya untuk pulang ke rumah. Namun di waktu yang sama, anak buah Ma berjumlah ratusan orang menyerbu komplek tersebut. Meskipun Yip Man dan murid-muridnya mampu menahan mereka, namun mereka masih kalah jumlah karena geng tersebut berhasil menculik kepala sekolah dan membakar beberapa ruang kelas. Tinci yang kebetulan lewat kemudian membantu melawan para penjahat untuk menyelamatkan kepala sekolah. Keterampilan Tinci membuat Ip Man terkesan. Setelah para penjahat berhasil dikalahkan, Yip Man berterima kasih kepada Tinci atas bantuannya. Di keesokan paginya, Fat Po menemui atasannya Inspektur Kuple yang merupakan perwira Inggris untuk meminta izin mengambil alih masalah sekolah. Namun Kuple menolak hal tersebut dan mengatakan kalau masalah sekolah ia yang akan urusi. Sementara itu, Cheung tiba-tiba merasakan sakit di bagian perutnya. Ia lalu pergi ke klinik Tiongfang untuk membeli obat anti nyeri. Yip Man yang sedang ngeteh di depan sekolah tiba-tiba ditetangi oleh Tin Ngosan, seorang master seni bela diri lokal yang merupakan mantan guru Ma. Ia marah-marah dengan tindakan Ma yang tidak bermoral dan mengajak Yip Man menghadapi Ma di galangan kapal Hong Kong. Sesampainya di sana, Ngosan segera menampar Ma dan marahi habis-habisan di depan anak buahnya. Ma kemudian balasnya dengan pisau tersembunyi, tapi untungnya Yip Man mampu menghentikannya dan menyandra Ma. Ketika kondisi semakin menegangkan, Fat Po datang untuk mengamankan situasi, tapi karena Ma memiliki backingan yang kuat, mereka pun terpaksa melepaskan Ma. Yip Man, Fat Po, dan Ngosan lalu membicarakan tentang Ma dan sekolah. Fat Po menjelaskan bahwa Ma memiliki seorang bos properti dari Amerika bernama Frank yang memiliki backingan petinggi di Hong Kong. Jadi jalan satu-satunya hanyalah melepaskan sekolah agar tidak ada korban di kemudian harinya. Tentu saja Yip Man menolak karena sekolah harapan anak bangsa. Di hari berikutnya, Cheung lagi-lagi merasakan sakit di perutnya, padahal ia sudah menghabiskan obat anti nyeri yang sudah ia beli. Cheung pun kemudian memeriksa kondisinya ke seorang dokter, dan setelah hasilnya keluar, Cheung sangat terkejut karena ia ternyata terkena kanker perut. Cheung lalu pergi ke sekolah untuk memberitahu tentang ini kepada Yip Man, namun Cheung mengurungkan niatannya setelah melihat Yip Man sangat sibuk menjaga sekolah. Di malam harinya, Ma menemui petarung bawah tanah Tinci dan menawarinya pekerjaan, di mana Ma akan membayar Tin uang yang banyak jika ia mau membalaskan dendamnya kepada guru Ngosan. Dikarenakan saat ini Tin sangat membutuhkan uang untuk membuka bela diri menyaingi Ip Man, ia pun menerima tawaran tersebut. Di pagi harinya, Tin mendatangi toko payung Ngosan dan mulai menghajarnya dengan sangat brutal, sampai-sampai membuat tangan Ngosan patah.
Sementara itu, Ip Man yang hendak pergi ke sekolah dicegat oleh istrinya yang menanyakan kapan ada waktu untuknya. Belum sempat menjawab, tiba-tiba Ip Man mendapatkan telepon dari rumah sakit yang menyatakan kalau guru ngosan sedang dirawat. Ip Man kemudian pergi ke sana untuk menjenguk ngosan. Namun ngosan mengungkapkan kalau dirinya sama sekali tidak memanggil Ip Man. Rupa-rupanya yang melakukan panggilan kepada Ip Man adalah Ma. Ia sengaja memancing Ip Man ke rumah sakit agar sekolah tidak dijaga, sehingga gengnya dapat menculik beberapa siswa termasuk Ip Ching dan Fung. Setibanya di sekolah, Ip Man mendapatkan kabar kalau Ma membawa putranya ke galangan kapal. Tanpa pikir panjang, Ip Man pun pergi ke sana dengan membawa gantar. Namun, setibanya di sana, Ip Man tak bisa berbuat apa-apa karena Ma mengancam Ip Man akan menjual anak-anak jika ia tak menyerahkan kepala sekolah. Tak cuma itu, Ma juga memaksa Ip Man untuk bersujud kepadanya yang kemudian dilakukan oleh Ip Man dengan sangat terpaksa. Di waktu yang sama, Tin datang. Ia terkejut karena putranya menjadi salah satu korban penculikan. Namun karena Tin bagian dari kelompok geng, Ma pun melepaskan Fung begitu saja. Setelah Tin pergi, Ip Man kemudian dihadapkan dengan 10 petarung jalanan yang tanpa pikir panjang, Ip pun langsung menghajar mereka. Sementara itu, Fung merasa kasihan dengan teman-temannya yang masih disandra. Ia pun minta ayahnya agar membantu paman Yip menyelamatkan anak-anak. Tin akhirnya menuruti permintaan anaknya dan kembali ke galangan untuk menghajar Ma beserta anak buahnya. Selama pertarungan, Ip Man mati-matian berjuang melawan anak buah Ma yang semakin kesini semakin banyak. Namun berkat teriakan dari Ip Ching, Ip Man pun berhasil mengalahkan satu persatu anak buah Ma. Gak lama kemudian, pasukan polisi yang dipimpin oleh Fat Po datang untuk menangkap geng tersebut. Sementara Ma berhasil melarikan diri melalui jendela. Setibanya di rumah, Ip Man dimarahi Cheung karena membiarkan Ching terculik. Ip Man pun mencoba menenangkan istrinya dan mengakui kesalahannya. Namun meskipun begitu, Cheung tetap merasa sedih karena ia mungkin tidak akan lagi menjaga Ching. Mendengar perkataan tersebut, Ip Man pun terkejut. Cheung kemudian membawa Ip Man ke dokter, di mana di sana Ip Man baru menyadari bahwa istrinya didiagnosis kanker perut dan tidak akan bisa bertahan selama 6 bulan. Seketika itu juga Ip Man langsung terpukul. Ia akhirnya meninggalkan semua urusannya dan lebih mementingkan menemani sang istri sampai akhir hayatnya. Sementara itu, Ma dipecat oleh Frank karena gagal melancarkan aksinya. Frank kemudian mengganti tugas Ma dengan seorang petinju Muay Thai bernama Hamle. Di keesokan harinya, Ip Man membawa Cheung berobat ke klinik. Saat mereka hendak keluar klinik melalui lift, tiba-tiba Hamle datang dan mulai menyerang Ip Man. Menyadari Cheung sedang sakit, Ip Man pun menyeret Hamle keluar dari lift dan mulai menghajarnya berkali-kali. Meskipun Hamle memiliki otot lebih besar dari Ip Man, tapi ia berhasil dikalahkan oleh Yip. Setelah serangan tersebut, Ip Man menemui Fat Po untuk mencari tahu siapa yang telah mengirim Hamle. Fat Po memberitahu bahwa bos malah pelakunya.
ia ingin melenyapkan Ip Man dengan segala cara karena menghalangi rencananya mendapatkan lahan sekolah. Karena berdiam saja tak akan menemukan jalan keluar, Ip Man pun memutuskan untuk menemui Frank di kantornya. Di sana, Frank menantang Ip Man untuk bertarung selama 3 menit. Jika Ip Man dapat menahan tinjunya selama 3 menit, maka dia akan meninggalkan sekolah, Ip Man dan keluarganya. Tentu saja Ip Man menerima tantangan tersebut dan mulai bertarung melawan Mick Tyson. Di awal pertarungan, Ip Man kewalahan karena Frank memiliki power yang sangat besar saat memukul. Menyadari Frank bukanlah lawan yang seimbang dalam kekuatan, Ip Man pun menyerang gerak kaki Frank dan mampu melancarkan beberapa pukulan ke arahnya. Sampai akhirnya, waktu telah habis dan Frank menepati janjinya untuk melepaskan semuanya. Sementara itu, Tenchi menggunakan uang yang diperoleh dari masa sebelumnya untuk menyewa tempat, di mana di tempat inilah ia akan membuka sekolah seni bela diri Wing Chun. Untuk mempromosikan perguruannya, Ten pun menemui wartawan Lee untuk mintanya menyebarkan berita tentang perguruannya dan mengklaim bahwa Wing Chun miliknya asli, sedang milik Ip Man tidak. Untuk membuktikan bahwa dirinya Grandmaster Wing Chun, Ten pun menantang sejumlah master seni bela diri di Hong Kong. Dalam tantangan tersebut, Ten mampu mengalahkan berbagai macam guru dan menjadi terkenal di berita. Gak cuma itu, Ten juga berhasil mengembangkan tempat perguruannya menjadi sangat megah dan bahkan diresmikan oleh wali kota. Di titik inilah, Ten menantang Ip Man untuk bertarung yang akan menentukan siapa Grandmaster Wing Chun yang sebenarnya. Sementara itu, Ip Man tak peduli dengan tantangan tersebut dan lebih memilih menghabiskan waktu bersama istrinya yang sedang sekarat. Tak cuma itu, Ip Man juga mendaftar kelas menari yang mana pelatihannya ternyata adalah Bruce Lee. Disitulah Bruce Lee membuat kesepakatan jika Ip Man ingin belajar menari, maka Ip Man harus menjadikan Bruce Lee sebagai muridnya. Dan akhirnya Ip Man pun setuju. Hari pertandingan pun telah tiba. Ip Man memilih untuk tidak hadir, melainkan pergi menari bersama Cheung. Beberapa orang berpengaruh menghadiri pertandingan tersebut, namun karena Ip Man tidak kunjung datang, Tenchi pun dinyatakan sebagai pemenang dan menjadi Grandmaster Wing Chun. Tetapi Tenchi merasa tidak puas karena belum mengalahkan Ip Man. Cheung yang sedang menari tiba-tiba merasakan sakit di perutnya dan berakhir pingsan. Cheung lalu dirawat di rumah sakit, di mana Ip Man menemani Cheung dari pagi sampai malam. Setelah mendingan, Cheung membuat permintaan kepada Ip Man untuk berfoto bareng. Ia juga memiliki permintaan agar Ip Man mau berlatih di hadapannya. Meskipun senang dengan keputusan Ip Man untuk menemaninya, Cheung merasa tidak enak dan akhirnya meminta Ip Man untuk menghadapi Tin. Pada suatu malam, Ip Man dan Cheung pergi ke sasana milik Tenchi untuk menantangnya. Setelah Tenchi menerimanya, keduanya lalu memulai pertarungan dengan Toya. Dalam pertarungan tersebut, keduanya sama-sama hebat sampai membuat kedua Toya mereka patah.
Mereka kemudian lanjut bertarung dengan pedang kupu-kupu. Dalam pertarungan ini, Ip Man menang tipis dan berhasil membuat Tinci kehilangan pedangnya. Ip Man lalu membuang pedangnya dan melanjutkan pertarungan dengan tangan kosong. Di fase ini, keduanya tampak berimbang. Keduanya mampu saling melancarkan beberapa pukulan. Namun pada suatu titik, Tinci berhasil mendaratkan pukulan ke mata kanan Ip Man sehingga membutakannya untuk sementara. Tinci lalu melakukan serangkaian pukulan, tapi Ip Man berhasil menghindari pukulan tersebut dengan pendengarannya dan melawan balik Tin dengan pukulan 1 inci tanpa melihat. Pukulan tersebut membuat Tinci mules dan akhirnya mengaku kalau dirinya kalah telak dengan Ip Man. Tinci yang memiliki watak waras lalu melepaskan gelarnya sebagai Grandmaster Wing Chun dan memilih untuk menghancurkan spanduk yang menyatakan dirinya sebagai Grandmaster. Sebelum pergi, Ip Man kemudian memberi pesan kepada Tin bahwa yang paling penting adalah orang-orang terdekat kita. Shin lalu memperlihatkan Ip Man yang sedang duduk sendirian. Epilog film ini menyatakan bahwa Cheung meninggal pada tahun 1960. Ip Man lalu memutuskan untuk mengembangkan perguruannya dan berhasil menyebar secara internasional. Dan film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film Ip Man 3. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama ataupun penyampaiannya. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.